Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Allah yang menjadi manusia, menebus dosa umat manusia, dan kita yang percaya pasti akan diselamatkan dan masuk surga. Saudara-saudara sekalian, pagi ini saya akan mengetengahkan satu tema atau pembahasan singkat yang berjudul Alkitab Bahasa Minang masih eksis dan tidak bisa dihapuskan di muka bumi ini. Bahkan Alkitab yang sudah berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa manapun tidak akan mungkin bisa dimusnahkan atau dihilangkan. Sebab apa? Sebab itu sudah menjadi bagian dari pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau Alkitab itu adalah kitab suci, maka sekali diterjemahkan ke dalam satu bahasa, itu Tuhan mengizinkan. Dan sangat tidak mungkin untuk bisa dimusnahkan. Pasti akan eksis, termasuk kasus ini di dalam versi bahasa Minang. Saudara sekalian, mengapa demikian? Karena andil Allah yang memelihara kitab itu. Bagaimana logikanya seorang manusia bisa memusnahkan kitab suci? Tidak bisa. Karena apa? Karena kitab suci itu ada bagi umat manusia dan dikhususkan bagi setiap orang yang percaya. Dan setiap orang yang percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diberi rasa oleh Tuhan untuk mencintai Alkitab. Jika Anda ingin memusnahkan Alkitab berbahasa Minang, maka satu-satunya cara Anda harus memusnahkan orang-orang percaya. Dan itu sangat sulit. Dan itu bertentangan dengan norma-norma agama juga. Dan sebenarnya tidak perlu dimusnahkan juga. Kenapa? Karena isi Alkitab adalah isi yang penuh kebaikan, menyebar kebaikan. Saudara sekalian, saya pernah menyaksikan atau melayani, saya sebagai seorang gembala, jemaat saya melayani beberapa orang Minang asli. Dan saya membaptis mereka beberapa orang. Dalam ini saya hitung 3 orang, dan itu semua perempuan. Mereka semua giat-giat, rajin-rajin menginjil. Mereka bahkan ada yang saat ini kena pandemi dan seharusnya berjemaat secara online, tetapi ibu ini tidak mau. Dia mau tetap datang bersama suaminya. Satu hal yang luar biasa. Tetap menemani saya untuk berjemaat secara online. Sekalipun yang lain online, si ibu ini yang Minang asli, penduduk Minang asli, ya, tetap mau datang. Suatu saat nanti saya ajak ibu-ibu ini untuk bersaksi. Juga saya ajak untuk orang-orang Minang yang sudah bertobat dan percaya dan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk saya ajak mereka bersaksi. Saudara sekalian, saya mau membacakan beberapa ayat-ayat Alkitab dalam bahasa Indonesia yang kita mau tahu nanti isi bahasa di dalam Alkitab bahasa Minang ini berbunyi seperti apa. Ini saya mengambil versi Sabda Mobile, Alkitab versi Sabda Mobile. Itu berbahasa Minangkabau. Saya coba bahasa Indonesianya dulu. Saya baca, misalnya saya baca Kisah Para Rasul 15 ayat 11.
Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Kisah Rasul 15 ayat 11. Coba kita lihat dalam versi bahasa Minang. Kisah para Rasul pasal 15 ayat 11. Kisah para Rasul pasal 15 ayat yang ke-11. Malah sabaliaknyo dek karano kita beriman, mangkonyo kita disalamaikan kasadonyo tu adalah samato-mato dek karano raso ibo dari Tuhan Isa Almasih, baitu pulo kabae orang-orang itu, orang-orang tu. Ini kemudian kita coba lihat yang Kisah para Rasul 16 ayat 31. Coba saya bacakan Kisah para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Coba kita baca versi bahasa Minangkabau. Ini di Kisah para Rasul 16 ayat 31. Si Paulus Josi Silas menjawab, picayolah kepada Tuhan Isa Almasih, lah jaleh angkau kasalamai angkau saratojo kasadonyo urang nan di rumah angkau. Ini kemudian coba kita baca lagi Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Coba kita baca. Dek karano jika saudara mengaku jom mului saudara baraso nan Isa Almasih tu adalah Tuhan, sarato saudara picayo pulo di ati saudara baraso Allah lah iduikan Isa Almasih balik sasudah mati, maka saudara kasalamai masuk sarugo. Coba saya ulang lagi ya. Dek kareno jika saudara mengaku jomului saudara baraso nan Isa Almasih itu adalah Tuhan, sarato saudara picayo pulo di ati saudara baraso Allah lah maiduikan Isa Almasih balik sasudah mati, maka saudara kasalamai masuk sarugo. Ini adalah beberapa kutipan dalam versi bahasa Minangkabau terbitan Sabda Mobile. Saudara sekalian, dalam versi bahasa manapun Alkitab sudah diterjemahkan, tidak mungkin bisa dihapuskan. Manusia yang bisa menghapuskan Alkitab dalam versi bahasa manapun termasuk bahasa Minangkabau, tetapi di lain pihak ada orang-orang percaya yang siap menyimpan, mempertahankan, menempelnya di atas pintu, di kamar-kamar, di rak-rak buku. Sementara ya
maka di tempat lain mereka berusaha untuk menyalin, mereka berusaha untuk menggandakan. Dan itu sangat sulit bagi siapapun untuk dapat meniadakan Alkitab, penggandaan Alkitab ini. Kenapa? Karena pasti Tuhan akan melindungi, karena ini bagian dari pemeliharaan Tuhan. Jadi siapapun kita tidak akan bisa sanggup untuk menghancurkan secara total atau memusnahkan secara total Alkitab. Sejak dari zaman dulu kala sampai sekarang, Alkitab selalu menjadi objek untuk dimusnahkan. Tapi tidak ada satupun yang bisa. Sampai sekarang semakin banyak versi terjemahan Alkitab. Ini tandanya Allah yang Maha Kuasa, yang menjadi manusia, Yesus Kristus menebus dosa manusia, semua umat manusia, menurunkan kitabnya dan memelihara hingga di tangan kita, supaya menuntun manusia percaya, bertobat kepada Juru Selamat kita, dan akhirnya masuk surga. Beritakan Injil terus, tetap baca Alkitab.